pada tahun 594 kalender suci. Aku, Lewis Carroll yang berusia 13 tahun, tiba di Akademi Kandria Arinis untuk ujian. Dan saat aku berdiri tepat di depan gerbang gotik raksasa itu, aku terpana melihat lautan pelamar yang bersaing ketat demi masuk ke sekolah sihir terbaik kekaisaran ini. Sesaat kemudian, orang tua angkatku berlari, terengah-engah menghampiriku karena aku berjalan terlalu cepat meninggalkan mereka. Meski kelelahan, ibu angkatku yang merupakan biarawati baik hati, Lucilla, tetap cemas memeriksa kartu identitasku dan memastikan rambutku terwarnai dengan benar agar tidak mencolok. Aku langsung menenangkannya dan memintanya tak khawatir karena aku sudah bersiap. Namun Lucilla tetap cemas, sebab orang-orang selalu memperlakukanku dengan buruk hanya karena warna rambutku yang aneh ini. Dia sangat takut murid-murid lain di sana akan merendahkanku. Ayah angkatku, Julian, segera menenangkannya dan berkata lembut, "Sihir adalah satu-satunya jalan yang bisa benar-benar mengubah masa depan Lewis. Apalagi Akademi Chandria merupakan satu-satunya tempat di Kekaisaran Utara yang mengizinkan rakyat jelata ikut ujian. Akademi yang didirikan oleh keluarga kerajaan Chandria ini termasuk 10 akademi terbaik. Tempat ini terkenal melahirkan penjaga terkuat kekaisaran di bawah bimbingan langsung seorang Grandmaster legendaris. Bahkan akhir-akhir ini, banyak penyihir hebat dari kalangan biasa yang lulus dari sini. Itulah alasan Julian sangat yakin tempat ini adalah lingkungan terbaik bagiku untuk berkembang." Mendengarnya, aku pun berjanji dengan tegas. Aku akan menjadi Grandmaster berikutnya agar memiliki kekuatan besar untuk merebut kembali hak milik panti asuhan kami dari gereja dan melindungi keluarga yang merawatku. Tekadku yang kuat langsung membuat Lucilla terharu. Sambil menangis, dia memujiku karena kini telah tumbuh menjadi pemuda yang sangat tangguh. Namun dia tetap menyalahkan dirinya sendiri yang tak bisa menyembuhkan penyakit amukan berbahaya di tubuhku. Meskipun aku juga harus ikut memikirkan masa depan panti asuhan, Julian membantahnya. Mengingatkan betapa tulusnya dia bertahun-tahun menyelamatkan anak terlantar dan memberi mereka rumah layak. Aku sangat setuju dengannya, karena bagiku, Lucilla adalah alasan utama kenapa aku masih hidup. Di kehidupan pertamaku dulu, aku selalu bermimpi menjadi petarung terkuat di dunia. Namun penyakit asma parah memaksaku terus hidup bergantung pada alat bantu pernapasan. Hingga lama-kelamaan, orang tua kandungku sendiri mulai menganggapku beban berat karena biaya pengobatan yang sangat membengkak. Meski begitu, aku tak menyerah pada bela diri hingga berhasil menjadi ilmuwan teori tempur yang dihormati. Penelitianku bahkan membangkitkan kembali seni bela diri di seluruh dunia. Tapi segalanya hancur saat peneliti lain mencuri tesisku dan justru menuduhku sebagai pencurinya. Dia mengejekku sebagai orang cacat penyakitan yang tak layak diakui. Pada akhirnya, orang tuaku benar-benar membuangku setelah ibuku hamil anak kedua, meninggalkanku sendirian dengan satu permohonan terakhir sebelum aku mati. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku hanya ingin tubuh sehat dan keluarga yang benar-benar mencintaiku. Saat aku membuka mata kembali, aku sudah berada dalam pelukan hangat Lucilla. Dia yang menemukanku terlantar sendirian di jalanan, meskipun orang-orang memperingatkannya bahwa rambut anehku ini akan membawa malapetaka besar. Dia mengabaikan segalanya dan tetap merawatku dengan kasih sayang. Memberiku nama Lewis Carroll. Berkat dia, aku akhirnya mendapatkan dua hal paling berharga yang selalu kuimpikan. Tubuh yang sehat dan keluarga yang nyata. Kembali ke masa sekarang, momen damai kami hancur saat seorang bangsawan sengaja mendorong ibuku sampai jatuh. Hanya karena mendengar mimpiku menjadi seorang Grandmaster suatu hari nanti. Amarahku langsung meluap melihat ibuku dipermalukan seperti itu. Namun sebelum aku sempat bertindak, ayah Julian segera menahanku dan memintaku fokus pada ujian daripada membuat masalah. Ibuku juga lembut mengingatkan tentang janjiku untuk tidak membuat kekacauan di lingkungan akademi ini. Terpaksa aku menahan diri, mencoba tenang, dan langsung meminta maaf padanya. Bocah-bocah bangsawan itu jelas belum puas, tapi akhirnya
mereka pergi mengambil nomor ujian. Tepat setelah itu, kerumunan mendadak heboh karena kedatangan seorang bangsawan lainnya, Karangka. Pewaris berbakat dari keluarga Oranka yang sangat bergengsi. Melihat semua orang memujinya setinggi langit sebagai jenius tak tersentuh, itu malah membuat aku mengepalkan tinjuku jauh lebih erat. Karena sekarang aku semakin bertekad untuk membuktikan siapa sosok terkuat yang sebenarnya. Ibuku terlihat sangat khawatir setelah melihat reaksiku yang begitu emosional tadi. Namun aku langsung meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja. Sebelum kembali menegaskan dengan percaya diri bahwa aku akan menjadi seorang Grandmaster. Pernyataan lantangku itu rupanya langsung menarik perhatian sang pewaris. Cain Karangka membuat sang penerus klan bangsawan itu menoleh ke arahku. Sementara gerombolan bangsawan manja tadi tertawa terbahak-bahak seolah aku baru saja melontarkan lelucon paling konyol sedunia. Tapi aku tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, aku melangkah menuju akademi dengan senyuman lebar. Seraya membatin, berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menjadi yang terkuat. Demi melindungi keluarga tercinta yang memberiku rumah, sesungguhnya saat aku berlari pergi, ibuku tak bisa berhenti khawatir karena hanya 20 atau 30 siswa yang lulus setiap tahun. Padahal kali ini ada lebih dari 20.000 pelamar yang memperebutkan kuota tersebut. Namun pada akhirnya, satu-satunya hal yang beliau inginkan hanyalah melihatku tetap aman. Namun ayah Julian memahamiku lebih baik dari siapapun dan tahu saat aku sudah memutuskan sesuatu, aku akan langsung maju menerobos. Tidak peduli apa kata orang. Dan sebagai keluargaku, tugas mereka hanyalah memberikan dukungan penuh untukku di sepanjang jalan. Sementara itu, aku tiba di aula ujian yang megah dan langsung menyadari bahwa hampir setiap peserta di sana berusia jauh lebih tua dariku. Sebelum siapapun sempat bersuara, kepala sekolah akademi, Aronian Smith, tiba-tiba turun meluncur dari langit. Seketika membuat seluruh kerumunan takjub dengan kehadirannya yang luar biasa. Kami semua terperangah karena kepala sekolah sendiri adalah seorang Grandmaster, salah satu petarung elit kekaisaran. Di dunia ini, para martial archinis dibagi menjadi 6 peringkat utama. Dan mencapai gelar Grandmaster berarti berdiri sejajar dengan para monster elit di puncak tatanan sosial. Setelah memperkenalkan dirinya, Aronian segera mengumumkan ujian pertama. Di atas kertas, tantangannya terdengar sederhana. Mendaki tangga raksasa yang dijaga oleh murid senior. Lalu mengambil salah satu tiket ujian di belakang mereka. Hanya 1.000 pendaftar saja yang bisa lanjut ke babak berikutnya. Dan begitu semua tiket habis diambil, ujian akan langsung dihentikan. Begitu ujian dimulai, begitu banyak peserta langsung menyerbu ke arah tangga sambil meremehkan ujian ini yang mereka anggap terlalu mudah. Namun baru saja mereka mulai mendaki, salah satu senior menyambut mereka ke neraka sambil melepaskan pancaran aura luar biasa kuat yang seketika membuat banyak peserta pingsan tanpa ada yang menyentuh mereka. Para peserta yang tersisa langsung kebingungan, heran melihat bagaimana orang-orang bisa tumbang di sana-sini tanpa diserang. Tapi aku langsung sadar apa yang sedang terjadi. Sambil melangkah tenang, aku menjelaskan ini bukan serangan fisik sama sekali. Ini murni niat membunuh dari pancaran aura untuk meremukkan mental penakut dengan ketakutan. Mendengar ucapan itu, senior bernama Sheath membenarkanku dan bahkan memuji keberanianku yang punya nyali. Meski nadanya jelas sekali menghina rakyat biasa sepertiku, kesombongan itu membuatku muak, dan Sheath yang membenci rakyat jelata pun semakin geram. Dia memutuskan untuk memaksaku berlutut dengan melepas niat membunuh yang jauh lebih mengerikan. Tekanannya sangat luar biasa hingga murid-murid sekitar langsung tumbang. Anehnya, aku tetap berdiri tegak tanpa merasa terganggu. Lalu aku santai mengejek Sheath, menanyakan apakah cuma itu kemampuan terbaiknya. Lalu dengan percaya diriku katakan kalau niat membunuh klasteri ini hanya mempan buat orang biasa. Tapi tak berarti apa-apa bagi orang yang sudah bolak-balik menantang maut sepertiku. Sambil berkata begitu, aku mulai menaiki tangga dengan sangat mudah.
Padahal Sheath terus menaikkan tekanan auranya sekuat tenaga. Tapi tekadku tidak pernah goyah barang sedetik pun. Tiba-tiba, aku melepaskan niat membunuhku yang sangat mengerikan sambil melesat maju menerjang Sheath. Seketika suasana membeku saat semua orang dibuat ternganga oleh aura mengerikan dari anak sepertiku yang bahkan belum memakai sihir. Pada detik terakhir, aku segera menahan diri sebelum semuanya berjalan terlalu jauh. Membuat para pelamar lainnya benar-benar terdiam, membisu menyaksikan kejadian barusan. Dengan tenang aku melangkah melewati Sheath, lalu mengambil kartu kelulusan ujian. Namun senior yang merasa terhina itu langsung naik pitam, lalu menyerangku dari belakang. Meski begitu, aku dengan santai menangkis serangannya tanpa menggunakan sihir sama sekali. Sebelum kekacauan ini menjadi semakin melebar, kepala sekolah Aronian datang menengahi, menyuruh Sheath mundur karena aku resmi lulus ujian pertama. Sheath mengeluh kesal karena statusku yang hanya seorang rakyat jelata. Namun kepala sekolah langsung membungkamnya dengan tegas, menegaskan bahwa Akademi Kandria Arinis memperlakukan semua orang setara karena di hadapan monster kita semua hanyalah manusia. Mendengar itu, Sheath terpaksa mundur, sementara aku dengan hormat berterima kasih atas keadilan kepala sekolah. Tapi saat situasi mereda, Aronian tiba-tiba menatap warna rambutku yang aneh dan bergumam bahwa ini bisa memicu masalah serius. Kepala sekolah tiba-tiba menatap tajam ke mataku lalu berbisik menanyakan apakah mataku juga tidak biasa. Namun aku langsung pura-pura bingung, seolah tidak mengerti apa maksud dari ucapannya. Aronian lalu menaruh tangannya di pundakku sambil berbisik jika saja aku mau jujur. Dia bisa membuatkan ramuan sihir khusus secara pribadi untuk menyembunyikan karakteristik unikku. Hal itu sontak membuatku waspada karena kepala sekolah jelas tahu terlalu banyak rahasia. Tapi untuk saat ini, lolos dari ujian masuk jauh lebih penting dibanding segalanya. Makanya aku dengan sopan mengalihkan pembicaraan lalu pergi bersiap menghadapi ujian kedua. Saat berjalan pergi, aku melintasi jalan di depan Sheath. Dia tampak sangat geram karena baru kali ini kepala sekolah turun tangan langsung dalam ujian. Terlebih lagi, orang yang dia lindungi ternyata hanyalah rakyat jelata biasa sepertiku. Segera saja, 1000 pelamar yang berhasil lolos tahap pertama berkumpul di lapangan latihan kedua akademi, sementara para profesor menyuruh kami menunggu instruksi selanjutnya. Berdiri diam di sana, aku menyadari hampir seluruh peserta ujian di sekelilingku adalah bangsawan. Padahal aku cuma mau tenang. Tapi para bangsawan perundung itu malah mendatangiku lagi dengan wajah-wajah mereka yang menjijikan. Mereka memperingatkanku bahwa lain kali tidak ada yang akan menyelamatkanku. Salah satu dari mereka bahkan mengejek bahwa aku pasti sudah didiskualifikasi jika kepala sekolah tidak ikut campur. Alih-alih marah, aku hanya menyeringai santai dan membalas ucapan mereka. Seorang Grandmaster jelas punya penilaian yang jauh lebih baik daripada sekumpulan orang bodoh. Bangsawan itu langsung sadar dirinya sedang kupermalukan, lalu melayangkan pukulan penuh amarah ke arahku. Namun sebelum ada yang sempat bereaksi, dengan tenang kuhantam bahunya hanya menggunakan 2 jari. Seketika membuat tangannya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Kemudian kuikuti dengan teknik bela diri lain yang sukses membuat si perundung itu terhuyung mundur ke tanah. Membuat semua orang di sekitar tercengang. Teman-temannya langsung berlari menolong. Sementara bangsawan itu mulai panik saat menyadari lengannya sama sekali tidak bisa digerakkan. Dia pun langsung menuduhku memakai racun, lalu mengancam akan melaporkanku ke pihak pengawas ujian. Dengan santai kujelaskan kalau itu sama sekali bukan racun, itu murni seni bela diri. Dan kuakui aku menahan diri karena ibuku berpesan agar jangan membuat keributan. Tapi jujur saja, batas kesabaranku kini sudah mulai habis. Aku sangat kesal karena terus diganggu. Tepat saat aku hendak memberi mereka pelajaran tambahan, Cain tiba-tiba melerai dan mengingatkanku bahwa bertarung saat ujian bisa membuatku didiskualifikasi. Mendengar itu, aku pun mundur perlahan. Sementara si perundung dengan marah menyuruh Cain agar tidak ikut campur urusan mereka. Namun Cain justru membalas dengan tatapan dingin dan bertanya, apa mereka tahu sedang bicara dengan siapa?
Ancaman itu seketika membuat mereka mundur ketakutan. Meski kelompok bangsawan itu akhirnya pergi sambil mengertakkan gigi karena kesal, pemimpin mereka diam-diam menganggap baik bangsawan maupun rakyat biasa sama sekali tidak berharga. Sementara itu, kuperhatikan Cain dari jauh dan mengiranya hanyalah bangsawan lain yang suka menyalahgunakan kekuasaannya. Aku pun meyakinkan diriku bahwa semua bangsawan itu sama saja. Namun tiba-tiba Cain menghampiriku dan memberikan pujian tulus. Dia menyebutku kuat dan pemberani, lalu mengajakku untuk membentuk tim bersama. Begitu para peserta lain mendengar Cain sedang mencari rekan, mereka langsung mengerumuninya bagai semut. Semuanya sangat ingin bersekutu dengan sang pewaris dari keluarga legendaris, Sage Oranka. Tapi aku sama sekali tidak tertarik dengan politik kekuasaan, jadi aku memilih diam saja. Tepat saat itu, Kepala Aronian naik ke panggung dan memberi selamat atas keberhasilan kami melewati ujian tekad. Lalu mengumumkan bahwa ujian kedua ini akan menguji kekuatan fisik kami. Hanya dengan sekali jentikan jarinya, pola cahaya misterius tiba-tiba muncul di dada setiap peserta ujian. Sesaat kemudian, sebuah tekanan gravitasi yang luar biasa berat langsung menghantam kami semua, membuat sebagian besar peserta langsung kesulitan untuk sekadar berdiri tegak. Kepala sekolah dengan tenang menjelaskan bahwa di bawah pengaruh sihir tanahnya, kami harus berjalan mencapai panggung di depan. Kami semua langsung menyadari bahwa kami dipaksa bergerak di bawah tekanan mengerikan dari sihir tingkat Grandmaster. Kepanikan pun mulai menyebar luas karena mayoritas peserta bahkan sulit melangkahkan kaki. Namun di tengah kekacauan itu, aku melangkah maju dengan santai, seolah gravitasi ini tidak memengaruhiku. Bahkan Cain, sosok yang sudah menjalani latihan elit selama bertahun-tahun, ikut terkejut saat dirinya sendiri kesusahan untuk bergerak di bawah tekanan ini. Aku pun mencapai panggung pertama kali tanpa meneteskan keringat sedikit pun. Hal itu membuat kepala sekolah tersenyum lebar sambil mengumumkan bahwa aku kembali menjadi peserta pertama yang lolos ujian. Orang-orang seakan tidak percaya anak jelata sepertiku bisa melampaui para bangsawan 2 kali berturut-turut, apalagi di bawah tekanan berat yang bisa menundukkan seorang raja. Setelah itu, sang kepala sekolah akhirnya menonaktifkan sihir buminya, lalu mengumumkan bahwa semua yang masih bertahan berhak lolos ke babak berikutnya. Tiba-tiba, ratusan senjata muncul di arena dan kami diminta memilih mana yang paling cocok untuk bertarung. Aku pun mengambil sebilah pedang dan mulai mengayunkannya. Sangat ringan. Padahal murid lain bahkan kesulitan hanya untuk mengangkat senjata mereka. Kepala sekolah lalu mulai menjelaskan aturannya. Siapapun yang jatuh keluar arena akan langsung didiskualifikasi. Setelah semua siap, ujian resmi dimulai. Dia menyuruh para profesor melepas monster slime yang terikat, lalu menghilang seketika dan membuat kami semua kebingungan. Sebagian besar peserta bahkan tidak tahu makhluk apa slime terikat itu. Namun aku langsung mendongak ke langit karena aku tahu betul makhluk jenis ini biasa menyerang dari atas. Benar saja, sedetik kemudian hujan slime kecil mulai mengguyur seluruh arena. Meski terlihat kecil dan menggemaskan, kehadiran mereka langsung membuat suasana menjadi sangat tegang. Suara gemas sang kepala sekolah terdengar, menjelaskan sistem poin dalam ujian ini. Menahan serangan bernilai 1 poin, sedangkan menghindar mendapatkan 2 poin. Dan mengalahkan 1 slime akan memberi 5 poin. Hanya 100 murid dengan nilai tertinggi yang bisa lanjut ke ujian ketiga. Mendengar itu, banyak peserta mulai meremehkan para slime yang terlihat lemah dan konyol. Yakin ujian ini sangat gampang, seorang murid maju dengan percaya diri demi mengincar 5 poin gratis. Namun slime itu mendadak menerjangnya dengan cepat, memicu kekacauan besar di seluruh penjuru arena. Dari atas, sang kepala sekolah dan para profesor mengamati kegaduhan ini sambil terus mencatat nilai kami. Seorang profesor berambut hijau membahas para pewaris berbakat dari keluarga Sage, termasuk klan Oranka dan Durahan. Penasaran apakah mereka akan mencetak rekor baru. Sementara profesor lainnya justru menyoroti murid biasa potensial, terutama diriku. Mendengar nama itu disebut,
Aronian tersenyum tipis dan berkata bahwa aku adalah anak yang sangat menarik dan patut dinantikan kejutan darinya. Namun sedetik kemudian, seorang profesor menyadari kalau aku belum bergeming sama sekali sejak ujian dimulai. Di saat semua orang bersusah payah melawan para slime hingga mulai kelelahan, aku hanya berdiri santai mengamati kekacauan di depanku. Sontak hal itu membuat peserta lain mengejekku dan berkata bahwa monster slime ini jelas terlalu tangguh untuk dihadapi anak jelata sepertiku. Tiba-tiba seekor slime menerjang lurus ke arahku. Namun hanya dengan sedikit memiringkan kepala. Aku menghindar dengan mulus hingga slime itu meluncur melewatiku dan menabrak peserta lain. Para murid yang melihatnya benar-benar terkejut karena mereka sangat yakin aku akan terkena hantaman telak. Belum sempat mereka mencerna kejadian itu, slime lain maju menyerang dan merobohkan satu peserta lagi. Keadaan makin menggila saat 3 slime sekaligus meluncur cepat mengincar diriku secara bersamaan, membuat para bangsawan sombong tersenyum sinis. Yakin aku tidak mungkin bisa menghindari ketiganya sekaligus. Namun di detik kritis itu, ingatanku melayang kembali ke masa kecilku di desa. Saat aku menyeret teman-temanku yang kebingungan ke gunung, lalu meminta mereka melempariku dengan batu. Mereka sempat ragu karena itu terdengar sangat berbahaya. Namun karena aku terus memaksa, mereka akhirnya mulai melempar batu dengan kecepatan penuh. Sementara aku dengan tenang memperhatikan setiap gerakan mereka. Di kehidupanku yang dulu, aku merancang teori bahwa mengirim informasi dari lobus parietal ke otak kecil dengan cepat bisa langsung memproses arah serangan. Secara teori, aku harusnya bisa bereaksi terhadap serangan apapun. Demi menguji teori itu, aku berlatih keras menghitung kecepatan objek, sudut, hingga arah gerakan benda yang datang secara langsung. Hasilnya, aku bisa menghindari setiap batu dengan sangat presisi. Teman-temanku langsung melongo setelah melihatku menghindari semua itu. Mereka heran bagaimana aku melakukannya begitu mudah. Lalu bertanya, apa ini jurus bela diri baru? Dengan bangga, ku namai teknik ini Void Combat Calculation. Kembali ke masa kini, saat 3 monster slime menerjangku, aku langsung mengaktifkan teknik yang sama. Menebak sudut pantulan monster itu, pola gerakan, hingga jalur serangannya. Di mata semua orang, aku tampak santai berjalan di tengah kekacauan, sementara slime-slime itu terus meleset serangannya. Begitu saja, aku mengantongi 8 poin dari menghindar, lalu langsung menebas habis semua slime itu dengan tebasan pedangku. Momen ini akhirnya membuat Cain mulai memperhatikanku dengan serius. Bahkan para profesor yang menonton dari atas terkejut karena aku tidak menghindar asal-asalan. Aku membaca gerakan monster layaknya seorang petarung veteran berpengalaman. Beberapa dari mereka mengakui persepsiku setara dengan spesialis tempur. Cain terus menatapku dengan seringai lebar di wajahnya. Dia jelas tampak semakin tertarik padaku. Satu slime mendadak mengincarku lagi, tepat saat aku bersiap menghabisinya. Cain tiba-tiba melompat dan merebut mangsaku tepat di depan mata. Sontak membuatku langsung memelototinya dengan sangat kesal. Cain tertawa tanpa dosa dan mengaku sengaja melakukannya. Tapi dia bilang dia tidak berniat mengejekku seperti para bangsawan. Dia lalu memperkenalkan dirinya secara resmi, lalu mengajakku untuk mulai mencuri poin bersama-sama. Aku masih curiga dan jelas belum mempercayainya. Tapi Cain meyakinkanku kalau dia hanya ingin mendapat peringkat tinggi. Sambil melakukan hal itu, dia ingin bersaing sehat denganku untuk melihat siapa yang meraup poin terbanyak. Terlebih lagi, Cain ingin melihatku bertarung serius karena dia sangat percaya diri dengan kemampuanku. Aku akhirnya setuju dan dengan yakin menantangnya membuat taruhan agar persaingan kami jauh lebih menarik. Kutegaskan bahwa siapapun yang kalah harus menuruti satu permintaan sang pemenang. Cain langsung setuju sambil tersenyum. Berujar aku adalah orang pertama yang berani menantangnya seperti ini. Sementara itu, bangsawan penindas diam-diam bergerak mengikuti perintah Sheath untuk menjatuhkanku. Dan Cain di tengah medan perang yang kacau. Sesaat kemudian, seekor slime tiba-tiba menerjang ke arahku dan Cain. Para bangsawan licik memanfaatkan pengalihan itu untuk menyerang kami dari belakang. Aku langsung bisa membereskan slime itu. Namun 3 anak panah mendadak melesat cepat dengan akurasi mematikan.
Cain menoleh cepat ke arahku, mengira aku akan kena panah, sementara para bangsawan itu tersenyum puas. Tapi sedetik kemudian, semua orang terpaku karena aku menangkap anak panah itu dengan tangan kosong. Bangsawan penindas itu langsung ketakutan setengah mati melihat kecepatan reaksiku yang gila. Kain langsung terperangah. Kain bertanya, apa aku baik-baik saja, sambil memaki para bangsawan yang bermain licik itu. Mendengar itu, si perundung berambut coklat malah jadi makin murka. Dia pun langsung meluncurkan serangan sihir panah ganda ke arah kami. Kain tenang saja menangkis dua panah itu, tapi kami sadar ada satu panah terakhir yang mengarah tepat kepadanya. Panah terakhir itu melesat cepat ke arah Cain. Tapi sebelum sempat mengenainya, aku langsung menangkap panah itu dengan tangan kosong dan menyelamatkannya di detik terakhir. Kain tampak syok dan langsung bertanya apa tanganku baik-baik saja. Tapi aku mengabaikannya dan bilang bahwa target asli mereka sedari awal adalah aku, bukan dia. Di atas sana, para profesor yang menonton pertandingan langsung sadar para bangsawan itu menyerang dengan niat jahat. Mereka pun bertanya pada kepala sekolah apa anak-anak itu harus didiskualifikasi. Namun Aronian menolak tenang. Yakin orang-orang bodoh itu akan kalah sendiri karena ceroboh. Meski begitu, dia tetap memerintahkan. Para profesor menyiapkan ramuan penyembuh dan berjanji memberi hukuman setelah ujian selesai. Kembali ke arena, aku tiba-tiba bertanya pada Cain apa dia tahu permainan bisbol. Pertanyaan yang membuatnya sangat bingung sejenak. Aku pun langsung memukul Slim menggunakan pedangku layaknya sebuah pemukul. Menghempaskan monster itu tepat ke arah si perundung berambut coklat. Slime itu menghantamnya sangat keras hingga dia terpental keluar dari lapangan latihan dan langsung didiskualifikasi. Kain pun tertawa terbahak-bahak dan bilang kalau permainan rakyat jelata ini ternyata seru juga. Setelah menumbangkan satu lawan, aku langsung melesat untuk membereskan sisanya. Para bangsawan yang tersisa panik melihat teman mereka tumbang, lalu cepat-cepat menengok ke arahku. Hanya untuk menyadari aku sudah menghilang. Tiba-tiba, aku muncul dari atas dan melempar satu slime lagi ke arah mereka. Seketika membuat bangsawan kedua itu ikut terpental keluar garis arena. Kini tersisa satu perundung, dan saat aku tiba-tiba muncul di belakangnya, orang itu langsung membeku ketakutan setengah mati sembari berusaha mengancamku dengan membawa-bawa nama para senior yang kuat. Dia pun perlahan mundur untuk menjaga jarak dariku. Namun saat itu juga, Cain dengan santai menjulurkan kakinya hingga membuat si bangsawan tersandung, jatuh keluar arena, dan ikut didiskualifikasi. Setelah ketiganya kalah, Cain berterima kasih karena aku sudah menolongnya tadi dan memeriksa tanganku yang terluka. Aku bilang aku baik-baik saja, lalu mengakui kalau dia bangsawan yang lumayan asyik. Sembari kami terus bertarung bersama, Kain menjelaskan agar aku tidak menyamakannya dengan bangsawan biasa, sebab dia berasal dari klan elit peringkat A, salah satu keluarga agung. Klan-klan ini telah melahirkan banyak grandmaster dan orang bijak selama bertahun-tahun, membuat pengaruh mereka sangat kuat hingga mampu menandingi keluarga kerajaan serta asosiasi Arkinis itu sendiri. Mendengar hal itu, aku pun sadar kalau tidak semua bangsawan itu sama. Meski begitu, aku tetap fokus menghabisi para slime bersama dengan Kain. Sayangnya, para bangsawan lain yang menonton kejadian ini merasa murka melihat rakyat jelata sepertiku mendominasi seluruh medan pertempuran. Jadi mereka mendadak bekerja sama dan langsung menyerbu ke arahku beramai-ramai. Begitu Cain menyadarinya, para pengikutnya langsung maju menghadang demi melindungi kami sekuat tenaga. Seketika membuat suasana ujian ini menjadi kacau balau. Aku dan Cain langsung bersiap saat medan perang pecah menjadi pertarungan bebas yang sangat kacau. Melihat kesempatan emas ini, si gadis berambut merah itu langsung ikut melompat ke arena. Dia juga menyeret mana bersamanya, bertekad menghabisi semua bangsawan sombong yang selalu meremehkan mereka. Sementara itu, aku sibuk menghindari lendir, sambil terus menghindar dari sihir dan serangan murid lain yang mengincarku dari segala penjuru. Sadar kalau situasi ini sudah semakin kacau, aku sengaja menahan diri dan menurunkan skorku agar tidak memancing masalah yang lebih besar. Di saat bersamaan,
Miliana mulai membantai para bangsawan, ditemani si gadis berambut merah yang mengamuk di sisinya. Lalu, murid berambut merah lainnya masuk ke tengah kekacauan sambil membawa palu raksasa. Tertawa keras sambil berteriak lantang. Menghajar orang ternyata jauh lebih seru daripada melawan monster-monster sialan ini. Dia langsung mengayunkan palu besarnya ke segala arah bagaikan orang gila, melempar lawan hingga keluar batas dan mendiskualifikasi mereka satu demi satu. Di atas sana, seorang profesor dengan cemas bertanya pada kepala sekolah apakah mereka harus menghentikan kegilaan ini. Terutama karena sudah terlalu banyak bangsawan yang tereliminasi. Namun Aronian menjawab santai bahwa akademi punya aturan sendiri tanpa peduli opini publik maupun status bangsawan mereka. Akhirnya, setelah banyak peserta yang gugur, kepala sekolah turun langsung ke arena untuk mengumumkan bahwa ujian kedua telah resmi berakhir. Dia menjelaskan bahwa peringkat dan nilai para peserta yang lolos akan segera diumumkan sebelum dia menghilangkan sihir tanah yang menyelimuti area ujian. Setelah itu, para murid senior mulai membagikan ramuan penyembuh kepada peserta yang terluka. Aku pun meminumnya dan luka di tanganku langsung sembuh seketika. Membuatku benar-benar terkejut melihat betapa manjurnya ramuan ajaib itu. Meski begitu, aku langsung cemas memikirkan seberapa mahal harga sebotol ramuan seperti ini. Kain menghampiriku dan menyadari kalau aku sedang melamun. Lalu dengan bercanda, dia meyakinkanku kalaupun dia memenangkan taruhan kami, dia tidak akan menindasku. Aku hanya bisa tersenyum tipis mendengar gurauannya. Tak lama kemudian, kepala sekolah Aronian mulai mengumumkan peringkat ujian kedua. Awalnya, hanya peringkat hingga posisi ke-6 yang ditampilkan, membuat para bangsawan tersenyum sombong karena tidak ada rakyat jelata di sana. Namun sang kepala sekolah lalu mengungkap bahwa 5 besar peserta ujian kali ini berhasil melampaui rekor akademi sebelumnya. Sontak mengejutkan semua orang. Beliau mulai membacakan peringkat tersebut satu persatu. Posisi kelima diraih Milana Royce, posisi keempat Karangka, dan posisi ketiga ditempati Faidurahan. Mendengar itu, Cain mendadak gugup karena namaku masih belum juga dipanggil. Dia pun mulai cemas, berpikir apa aku didiskualifikasi karena menghajar para bangsawan tadi. Kepala sekolah akhirnya mengumumkan posisi kedua. Dan begitu namaku disebut dengan total 887 poin yang gila. Seisi arena langsung sunyi senyap. Cain pun membeku terkejut, karena akhirnya dia menyadari kalau aku ini bukan sekadar kuat. Aku benar-benar meraih juara kedua. Sementara para bangsawan di sekitar gemetar hebat. Tak percaya, rakyat jelata sepertiku berada di atas kandidat terhormat. Cain langsung paham situasinya. Tapi dia tidak memaksaku untuk memberi penjelasan. Dia malah bertanya santai apa yang kuinginkan darinya. Aku hanya menjawab kalau kami akan membicarakannya setelah ujian usai. Kejutan terbesar pun datang saat kepala sekolah mengumumkan posisi pertama. Nilgan mendapat 888 poin. Nyaris melampaui posisi keduaku. Sementara Nil sendiri cuma menyeringai, bilang kalau ada orang-orang menarik di sini. Jadi, dia berharap mereka tidak mengecewakannya. Para bangsawan langsung murka karena 2 posisi teratas disapu bersih oleh anak yatim piatu jalanan. Bahkan mengalahkan Faidurahan yang bikin dia kelihatan kesal banget dan tidak sabar mau bertarung. Sementara itu, Sheath berdecak kesal, menyebut hasil ini sebagai penghinaan bagi kaum bangsawan. Sedangkan guru berambut hijau menegaskan kalau kejadian ini belum pernah terjadi dalam sejarah akademi, di mana 2 peringkat teratas berasal dari panti asuhan. Sang kepala sekolah menjawab dengan sangat tenang bahwa Asosiasi Arkinis mengelola panti asuhan karena kekuatan sejati tidak memandang status sosial. Lalu dia memerintahkan seluruh peserta yang lolos untuk segera menuju lokasi berikutnya. Saat semua orang mulai bergerak, Cain penasaran apakah Louis sebenarnya lebih kuat dari Neil, tapi Louis cuma diam penuh misteri. Nah, mari kita lihat saat mereka tiba di arena latihan ketiga. Tempat ujian terakhir dimulai, sebuah tes bertahan hidup bernama emblem Battle Royale. Setiap murid bakal dibekali 1 emblem,
lalu langsung diteleportasikan ke hutan untuk merebut emblem sebanyak mungkin dengan cara apapun. Siapapun yang kehilangan emblem akan langsung gugur. Hanya 10 besar yang berhak lolos. Kain menyarankan agar mereka sebaiknya berpisah dulu karena para bangsawan picik itu pasti akan mengincarnya dan memperingatkannya agar selalu waspada. Sementara Louis sendiri sudah paham betul kalau ini adalah rencana kepala sekolah untuk memicu kekacauan lewat pengumuman peringkat tadi. Kepala sekolah lalu dengan dingin menyuruh mereka mengeluarkan semua kemampuan dan bertahan sampai akhir. Begitu sihir teleportasi aktif, Louis mendapati dirinya sendirian di tengah hutan, bertekad bulat untuk menang bagaimanapun caranya. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama karena dia langsung dikepung para bangsawan dendam yang tidak terima dipermalukan sebelumnya. Sangat yakin kalau tanpa Cain, dia cuma mangsa muda. Louis menyadari dia sudah dikepung rapat oleh 3 petarung jarak dekat. Sementara satu musuh bersembunyi di atas pohon, bersiap melepaskan serangan jarak jauh. Dan dia seketika sadar kalau posisinya telah dibocorkan lewat sistem teleportasi. Serangan datang bertubi-tubi. Namun Louis berhasil menghindar dengan sangat lincah dan presisi. Bahkan di udara, dia merasakan panas sihir misterius dan menepisnya tepat sebelum mendarat dengan selamat. Pertarungan pun langsung sengit dalam jarak dekat. Louis terus menangkis dan membalas serangan sembari menghindari panah angin dari penembak jitu yang bersembunyi. Membuat kelompok bangsawan itu semakin frustrasi. Bahkan, Louis mulai terdesak. Sadar kalau dia belum bisa membaca arah lintasan sihir sepenuhnya. Maka, dia mengubah taktik dan mengaktifkan Sun No Son. Berniat menyerang balik sebelum lawan sempat memukul. Memanfaatkan momentum musuh untuk menjatuhkan mereka. Saat para bangsawan menyerbunya bersamaan, Louis membalikkan serangan dengan mulus dan melumpuhkan semua petarung jarak dekat sekaligus. Berhasil mengamankan 3 emblem sekaligus. Namun bangsawan berambut coklat dengan putus asa memerintahkan serangan kekuatan penuh. Hanya untuk menyadari terlambat bahwa si penembak jarak jauh sudah dieliminasi oleh Cain. Kepanikan melanda saat Cain muncul. Setelah membereskan bala bantuan mereka dan mengorek seluruh rencana licik itu, membuat bangsawan berambut coklat itu gemetar ketakutan. Cain santai membenarkan dia sudah membereskan mereka, mengejek koordinasi payah musuh yang mencoba melawan balik. Namun Cain langsung menghantamnya jatuh menggunakan busurnya sendiri, membuatnya bungkam seketika. Cain mendarat di samping Louis, menyodorkan sebuah lambang sambil berkata dengan sangat tenang. Para bangsawan kelas rendah yang minim sihir itu sama sekali bukan tandingan Louis. Dia menawarkan bantuan pada Louis, memperingatkan bahwa situasi akan semakin merepotkan jika terus dibiarkan. Namun Louis langsung menolak. Dia bersikeras ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Tepat saat ketegangan mereda, sesosok misterius muncul sambil bertepuk tangan perlahan, berkata bahwa ini sangat sesuai ekspektasinya dari pria yang dia akui. Gadis misterius itu akhirnya menampakkan diri sebagai Fai, keturunan salah satu keluarga bangsawan agung. Tanpa membuang waktu, dia langsung menantang Louis untuk duel 1 lawan 1. Cain langsung mengenalinya dan menjelaskan bahwa gadis itu adalah putri sang Grandmaster. Sontak membuat Louis terkejut. Louis dengan santai bertanya, apakah Cain berteman dengannya? Namun Cain langsung membantahnya dengan kesal, menyebutnya pembuat onar berotak-otot, meski dia mengaku pernah kalah saat melawannya dulu. Sebelum obrolan berlanjut, Fai menyela dengan nada kesal, menyuruh mereka menghentikan obrolan kosong itu dan segera menjawab apakah Louis akan maju bertarung atau tidak. Cain segera mencoba meredakan situasi. Dia memperingatkan Louis bahwa sihir Fai sangat hebat dan sudah mencapai tingkat magang. Jadi lebih bijak mengabaikannya dan fokus mengumpulkan lambang-lambang ujian saja. Hal itu justru membakar amarah Fai, mengejek mereka berdua sebagai pengecut yang kabur saat tahu tidak bisa menang. Cain tampak kesal, tapi tak disangka Louis justru setuju dengannya. Mengaku bahwa dia memang penasaran ingin melihat gaya bertarung dari penerus keluarga agung. Seketika,
Atmosfer berubah mencekam begitu Fei mulai mengambil posisi bertarung. Dia bersumpah bertarung tanpa sihir demi keadilan, lalu melesat kencang mengincar Louis. Bukannya menghindar, Louis menahan serangan itu mentah-mentah dan langsung mencengkeram tombaknya, mengunci mereka dalam bentrokan sengit. Fei membalas dengan menghentakkan senjatanya, memicu mekanisme rahasia yang memperpanjang serta mengubah wujud tombak itu, membuat pertempuran menjadi jauh lebih intens. Dia menyerang habis-habisan, mengeluarkan teknik keluarganya. Sementara Louis dengan mulus menghindari setiap tebasan, seolah membaca semua gerakannya. Dari atas panggung, para profesor menonton dengan terkejut, bergumam bahwa sudah sangat lama mereka tidak melihat aksi bela diri tombak keluarga Durahan. Memuji kecepatan dan kekuatan luar biasa Fei, seperti dugaan dari seorang jenius. Seorang profesor bahkan bertanya bagaimana pendapat yang lain tentang Louis. Namun yang lain langsung menyanggahnya, menegaskan bahwa rakyat biasa dan pewaris bangsawan berada di level berbeda. Dengan percaya diri meramalkan kekalahan Lewis. Bahkan sang kepala sekolah pun dimintai pendapat. Dan dia juga menjagokan kemenangan Fei. Kembali ke arena, Fei meningkatkan serangannya dengan jurus terjangan tombak suci. Namun Louis terus lolos dari setiap tebasan, membuatnya merasa semakin frustrasi. Begitu melihat ada celah, Lewis langsung merangsek maju untuk memperkecil jarak. Namun Fei bergerak cepat dan melakukan serangan balik, memaksa Louis melompat mundur demi menghindari tebasan telak. Dia bahkan memuji kelincahannya, mengakui bahwa Cain pun tidak sanggup menghadapinya seperti ini. Ya paham, atas sapata. Louis menjawab santai bahwa selama kita mengamati dengan jeli, menghindar tidaklah sesulit itu. Fei langsung mengubah taktik dan mengaktifkan teknik sihir tombaknya. Melepaskan teknik Crescent Fall, serangan beruntun yang mengerikan. Louis langsung menganalisisnya, membedah setiap arah tusukan yang datang. Pola sapuan, pertahanan, dan tekanannya bisa kita lihat. Kombinasi jarak jauh ini mematikan, tapi masih terbaca. Meski begitu, dia berhasil menghindari semuanya. Kelemahan jurus itu ada pada jarak dekat. Jika dia mendekat di saat yang tepat, situasi ini pasti akan langsung berbalik. Tapi Fei langsung membaca niatnya dan mematahkan serangan itu dengan telak. Memaksanya mundur sambil menyombongkan diri bahwa tekniknya tidak punya kelemahan. Fei mulai mengitari seluruh arena dengan gerakan berputar hebat bagaikan tornado bertekanan sangat tinggi. Para profesor pun dibuat terpana dan mengakui dominasinya yang mutlak. Tapi Louis tidak. Dia tidak panik dan memakai teknik jaring pedang untuk menangkis serangannya. Dia memikirkan kelemahan lain, yaitu konsumsi stamina yang tinggi. Jika dia bisa bertahan lebih lama, celah itu pasti akan terbuka. Namun benturan terus-menerus itu mulai merusak senjatanya, hingga retakan mulai muncul pada pedangnya. Fei tiba-tiba berhenti. Dia mengambil jarak, dan Louis langsung melihat celah baru, lalu menerjang maju. Namun tepat di saat itu, pedangnya hancur berkeping-keping akibat kerusakan yang menumpuk. Bahkan Fei mengakui adaptasi gila bocah itu. Dia tahu Lewis pasti akan melancarkan serangan balik andai pedangnya tidak hancur. Louis dengan tenang membenarkannya. Namun, keberuntungan sedang tidak berpihak padanya kali ini. Kemudian Fei menunjuknya dan bertanya mengapa dia menahan diri sejak tadi. Louis meminta maaf dan beralasan itu hanya kebiasaannya mengamati lawan. Namun sekarang, dia berjanji akan bertarung dengan serius. Fei melirik senjata yang hancur itu dan bingung bagaimana cara dia melanjutkan pertarungan. Namun Louis hanya menjawab bahwa dia sebenarnya lebih lihai bertarung memakai kepalan tangannya. Dia mengambil kuda-kuda, dan seketika Fei menyadari tidak ada lagi celah kosong pada postur tubuhnya. Sebuah tanda bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Fei langsung melancarkan teknik tombak berputarnya lagi, membuat Cain seketika menjadi sangat tegang. Khawatir Louis akan berada dalam bahaya besar menghadapi terjangan berkekuatan penuh itu. Namun, sedetik kemudian, Louis membuat semua orang syok dengan melangkah maju dan menangkap tombak Fei secara langsung. Seketika menghentikan momentum serangannya dan membuat Fei sendiri terpaku
merasakan kekuatan luar biasa itu. Para profesor bahkan kepala sekolah dibuat melongo saat Louis mampu menembus putaran tombak tajam milik Fei. Hal yang tak terduga bisa diatasi oleh rakyat biasa. Namun Fei masih belum menyerah. Dia menendang tombaknya ke atas, memutarnya di udara, lalu menangkapnya kembali dengan mulus untuk menyerang lagi. Dia lantas mundur dan mulai mengitari arena dengan kecepatan sangat tinggi, menciptakan bayangan semu sambil melancarkan serangan bertubi-tubi dari segala arah, mengubah seluruh arena pertarungan menjadi pusaran tekanan yang sangat kacau. Namun, semua itu tidak cukup untuk menembus pertahanan Louis yang dengan tenang membaca setiap tebasan. Kepala sekolah menyipitkan matanya, menyadari ada hal yang tidak biasa. Louis tidak sekadar menangkis. Dia justru menetralisir putaran tombak tersebut memakai sebuah teknik yang aneh. Bahkan pria itu tampak sangat terkesan dan mengakui baru pertama kali melihat teknik seperti ini. Para profesor juga sama terkejutnya. Sulit dipercayai rakyat biasa mampu menandingi teknik bela diri andalan dari keluarga Durahan. Satu benturan telak memaksa Fei mundur dan menahan tubuhnya menggunakan gagang tombak. Dia sangat frustrasi dan menuntut untuk tahu teknik apa yang sebenarnya Louis gunakan. Louis dengan santai menjelaskan bahwa itu adalah metode bela diri untuk meredam daya putaran lawan. Namun Fei hanya bisa melongo tanpa memahami satu kata pun ucapannya. Jadi Louis cuma mengedikan bahu dan menyuruhnya maju. Anggap saja itu semacam teknik biasa. Sebelum dia menerjang maju lagi, Fei langsung membalas dengan rentetan serangan tombak. Tapi Louis menghindar dengan mudah lewat langkah kaki yang sulit ditebak. Kane yang menonton dari samping menggosok matanya tak percaya melihat Louis meliuk bagai kupu-kupu di antara badai serangan. Bahkan Fei mulai panik karena Louis terus muncul tiba-tiba di depannya. Sementara serangannya sendiri tak ada satupun yang kena. Padahal Louis sebenarnya memakai gaya bergerak yang terinspirasi dari petinju legendaris. Langkah kupu-kupu, teknik olah kaki berirama yang membuat pergerakannya hampir mustahil untuk dibaca. Memanfaatkan ritme itu, dia mendekat dan melepaskan pukulan telak yang mementalkan Fei ke belakang. Kain benar-benar syok dan ternganga. Bahkan kepala sekolah pun terkejut melihat perubahan arah pertarungan yang mendadak ini. Seorang profesor bergumam bahwa jarang sekali ada yang bisa mendesak Fei tanpa sihir. Kini mereka mulai melihat Louis sebagai sosok jenius sejati dalam pertarungan jarak dekat. Namun Fei keras kepala menolak kalah. Dia bangkit lagi dengan angkuh, menegaskan bahwa keturunan keluarga Durahan tak akan kalah semudah ini. Kali ini dia membuang tombaknya dan memasang kuda-kuda tangan kosong. Membuat Louis heran apakah lawannya berganti gaya bertarung. Fei mendadak menerjang maju, memaksa Louis bertahan menggunakan teknik bela diri tangan kosong miliknya. Namun pukulan penghancur dari Fei kali ini cukup kuat hingga mulai melukainya. Hal yang berhasil mengejutkan pemuda itu untuk pertama kalinya. Louis bahkan memuji tekniknya saat bertarung. Sementara, Fei dengan bangga menjelaskan bahwa kehebatan keluarga Durahan tidak terbatas pada tombak saja. Dia lalu melepaskan jurus penghancur tingkat ketiga, membuat tekanan di arena semakin mencekam. Dan Louis membalasnya dengan teknik tinju, mengimbangi serangannya saat pertempuran berubah menjadi duel jarak dekat yang murni. Bagi Louis, inilah yang dia dambakan selama ini. Pertarungan sungguhan melawan musuh kuat yang mendesaknya hingga batas kemampuan. Tapi mendadak, suasana berubah. Jantungnya berdegup kencang saat suara misterius berbisik di kepalanya, memaksanya terus bertarung dan melampaui batas dirinya sendiri. Matanya mulai menyala merah saat aura di sekitarnya berubah drastis. Ritme dan gayanya berubah menjadi jauh lebih tajam dan berbahaya. Fei langsung merasakan keanehan itu, membuat tubuhnya mendadak kaku karena dicekam rasa takut yang hebat. Sempat tak bisa bergerak, dia masih mampu menangkis satu serangan keras yang datang. Namun benturannya mementalkan tubuh Fei ke udara hingga terhempas keras ke tanah. Dia terpental lagi, menabrak pohon dengan keras sebelum akhirnya ambruk tak berdaya. Para peserta di sekitar yang menonton pun mendidih penuh amarah. Tak sudi menerima kenyataan bahwa rakyat jelata mampu mendominasi Fei seperti ini. Sementara,
Salah satu dari mereka bernama Brian seketika pucat, gemetar akibat tekanan hebat di udara. Di saat itulah semua orang sadar bahwa hal mengerikan sedang melanda diri Lewis. Sheath benar-benar kehilangan ketenangannya setelah rencana menyingkirkan Lewis gagal total. Amarahnya meledak-ledak saat situasi di lapangan mulai lepas dari kendalinya. Sementara itu, Brian yang terluka mulai panik dan mendesak Sheath untuk menghabisi Lewis bagaimanapun caranya. Bersikeras mereka tak boleh membiarkannya hidup jika rumor tentangnya terbukti benar, meski hanya sebagian. Kembali ke arena, Lewis mendadak melesat kencang ke arah Faye lagi. Tapi gadis itu sudah terluka parah dan nyaris tidak sanggup menggerakkan tubuhnya. Membuatnya tak punya kesempatan menghindar ataupun membalas saat Lewis mendaratkan serangan telak yang menerbangkannya sekali lagi. Dengan mata yang masih membara merah, Lewis terus melancarkan serangannya. Dan untuk pertama kalinya, Faye benar-benar menyadari jurang kekuatan di antara mereka. Sadar bahwa jika bentrokan ini diteruskan, nyawanya bisa benar-benar terancam melayang. Demi bertahan hidup, dia terpaksa mengerahkan teknik bela diri sihir, tinju api, untuk menangkis pukulan itu langsung. Namun Lewis justru sepenuhnya melibas habis kekuatannya hingga mementalkan tubuhnya menerobos barisan pepohonan sekitar. Benturan dahsyat itu menggetarkan tanah saat Lewis mendarat, meretakan area di sekitarnya. Namun di detik berikutnya, raut wajahnya kembali normal setelah tersadar dari kondisi aneh itu. Lalu menyadari luka bakar di kepalan tangannya sendiri. Cain langsung berlari mendekat untuk memastikan keadaannya. Tetapi Lewis justru jauh lebih mencemaskan kondisi Faye saat ini. Sebelum situasi di sana sempat mereda, Sheath mendadak muncul dan dengan dingin menyatakan Lewis didiskualifikasi karena emblem miliknya telah hangus terbakar. Memerintahkan bocah itu untuk segera meninggalkan tempat latihan. Cain langsung pasang badan, menegaskan bahwa semua itu murni kecelakaan. Namun Sheath membantah, menyebut kepala sekolah menyaksikan segalanya dan menuduh Cain membantu rakyat jelata berbuat curang. Dia kemudian mengusir Lewis sekarang juga. Menudingnya hanya mengacaukan jalannya ujian. Ketegangan kembali memuncak saat Faye akhirnya muncul dengan tubuh penuh luka. Namun dia tetap berdiri tegak, mengejutkan Lewis yang mengira kondisinya akan jauh lebih parah. Sheath langsung menekannya, mempertanyakan apakah dia benar-benar berniat membela Lewis. Meski taruhannya didiskualifikasi, tapi Faye membungkamnya, menyatakan bahwa dia tahu emblemnya sudah hancur. Dia melangkah tenang, mendekati Lewis, dan meminta maaf karena tidak sengaja menggunakan sihir dalam pertarungan mereka. Membuat Cain terkejut karena tidak menduga gadis itu mengakui kesalahannya begitu saja. Lewis lekas menyahut, bersikeras bahwa dialah yang sempat kehilangan kendali tadi. Namun Faye mengabaikannya karena Lewis berhasil memaksanya bertarung dengan kekuatan penuh, yang berarti dialah pemenang aslinya. Dia bahkan mengajak Lewis tanding ulang begitu mereka berdua resmi diterima nanti. Sheath mencibir sinis sambil tertawa mengejek bahwa Lewis hanya punya 4 emblem tersisa dan tetap saja tereliminasi. Namun, sebelum ada yang sempat bereaksi, Faye dengan santai menyerahkan semua emblemnya kepada Lewis, menyebutnya sebagai hadiah karena telah mengalahkannya, yang seketika mendongkrak total emblem Lewis menjadi 14. Dia lalu berbalik menatap Sheath, menyatakan bahwa karena emblem Lewis hancur akibat sihirnya sendiri, maka hal itu harus tetap dianggap sah. Membuat Sheath murka, namun sama sekali tak mampu membantah karena situasi kini berbalik memojokkannya. Faye tiba-tiba menoleh pada Cain dan berkata blak-blakan bahwa dia enggan melihat pecundang lolos, sementara orang kuat justru tersingkir, lalu berjalan mengambil tombaknya kembali, seraya menunjukkan kelemahan fatal dalam sistem ujian ini. Hanya 10 orang yang bisa lolos. Jadi, bagaimana jika peringkat ke-10 memegang 14 emblem atau bahkan lebih? Cain langsung paham taktiknya, menyadari bahwa Faye ingin mengamankan posisi Lewis di 10 besar. Dan mengejutkannya, dia setuju. Bahkan sempat menggoda bahwa Faye bisa memikirkan hal selain bertarung. Setelah semua urusan beres, keduanya langsung bergegas pergi untuk mengumpulkan lebih banyak emblem seiring kacaunya ujian yang berlanjut kembali. Di saat bersamaan,
Salah satu profesor turun untuk mengawal Lewis keluar dari area ujian, memastikan keputusan diskualifikasinya. Sheath mencoba menenangkan diri agar tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun Brian dingin mengingatkan kemungkinan berbahaya kalau Fai terus mengalahkan peserta lain dan memberikan lambangnya padaku. Aku mungkin masih bisa lolos ujian. Pikiran itu jelas membuat Sheath murka karena dia menolak keras menerima rakyat jelata sepertiku berdiri sejajar dengan para bangsawan. Dan pada saat itu, niat busuk melintas di kepalanya untuk membuat eliminasiku tampak seperti kecelakaan biasa selama ujian berlangsung. Brian yang terus mengawasi mendesak Sheath untuk membereskanku, sambil menyindir agar dia tidak berakhir menyedihkan seperti pecundang lainnya. Seolah dia tahu rahasia terdalam tentang siapa aku sebenarnya. Sementara itu, di luar area latihan ketiga, aku dengan tenang menyerahkan semua lambang yang kukumpulkan kepada profesor. Menerima diskualifikasiku untuk saat ini. Meski begitu, aku sadar seni bela diri saja tidak akan cukup menandingi kehebatan sihir murni. Dan aku mulai berpikir, jika aku bisa menyatukan sihir dan bela diri di akademi ini, maka masa depan impianku pasti akan terwujud. Malam harinya, aku berjalan sendirian di luar. Masih kepikiran soal bajuku yang robek dan cemas, memikirkan reaksi ibu angkatku nanti. Dia pasti akan panik luar biasa dan mencecarku dengan pertanyaan, jika tahu yang sebenarnya. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam melesat melewatiku. Sesaat kemudian, dia mencoba menyergapku dari belakang, tapi aku langsung bergerak cepat dan membalasnya dengan tendangan telak. Menghentikan serangannya seketika. Penyerang itu terkejut dan heran bagaimana aku bisa menyadarinya. Aku hanya menyeringai kecil dan membalas bahwa niat membunuh tidak bisa disembunyikan. Belum sempat situasi mereda, dua pembunuh lagi muncul dan langsung mengepungku. Sangat jelas kalau ini adalah serangan yang terencana. Aku menyadari lawan-lawan ini sangat terampil dan memutuskan tidak boleh menahan diri lagi. Terlebih, ancaman paling berbahaya justru datang dari pembunuh yang bersembunyi di pepohonan atas. Detik berikutnya, si rambut kuning menyerang dari udara sambil memperingatku agar jangan lengah sedetik pun atau kepalaku akan langsung ditebas. Aku lancar beralih ke gerakan bela diri, menghindari tebasan beruntun dengan presisi tajam, lalu memanfaatkan celah kosong untuk mencengkeram lengan musuh. Membanting tubuhnya keras-keras ke tanah, si rambut kuning tidak tinggal diam dan terus mendesakku tanpa ampun. Namun seluruh serangannya berhasil kubaca dan kuhindari, membuatnya terpaksa mundur perlahan setelah menyadari bahwa kemampuan bertarung jarak dekatku jauh melebihi dugaannya. Dia bahkan mengakuinya langsung bahwa informasi tentang diriku yang sangat berbahaya dalam duel fisik itu benar adanya. Melihat itu, pembunuh itu segera mengubah taktik dan memerintahkan rekannya beralih menggunakan sihir bantuan. Panah angin mulai ditembakkan bertubi-tubi. Aku nyaris tidak sempat menghindar, sembari mengaktifkan teknik pernapasan untuk mengalirkan energi dalamku, meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan refleks tubuhku hingga batas tertinggi. Dengan tubuh yang diperkuat, aku menerobos hujan panah dan memangkas jarak sekejap mata, lalu melompat ke udara demi mencengkeram musuh dan mendaratkan tendangan telak ke si rambut kuning. Di tengah kekacauan, aku terus berkelit menghindari rentetan panah angin sekaligus, sementara pemimpin berambut kuning itu memerintahkan pasukannya untuk segera menghentikanku. Tiba-tiba, pembunuh rahasia di pepohonan muncul ke permukaan dan melepaskan tendangan berat yang menghantam lenganku. Memaksaku mundur seketika untuk menjaga jarak pertahanan, sadar kalau musuh baru ini berada di level yang jauh berbeda. Si petarung bertopeng berdiri tenang selagi yang lain bersiap kembali. Mereka mengepung Lewis lagi, menghujaninya dengan sihir angin terkoordinasi. Meski waktunya tepat, tekanan tanpa henti mulai membuat Lewis kewalahan. Dan setelah terkena banyak hantaman, dia akhirnya ambruk ke tanah, membuat para pembunuh itu lengah dan mengira dia sudah tamat, bahkan mengeluh kelelahan hanya karena bertarung melawannya. Mereka mulai curiga apa dia benar-benar rakyat biasa, karena dia jauh lebih merepotkan dibanding murid terlatih lainnya. Tapi tanpa mereka sadari,
Louis sebenarnya cuma pura-pura tidak berdaya. Begitu mereka melangkah mendekat, dia langsung bergerak menyerang. Seketika melumpuhkan satu pembunuh terdekat, lalu menggunakan busur curian untuk menghabisi sisa penyerang dalam satu gerakan cepat. Pembunuh bertopeng menangkis serangan balik itu dengan mudah. Memuji taktik cerdik Louis, meski usianya masih sangat muda. Louis mengarahkan busur padanya, bertanya dengan dingin apakah dia tidak peduli semua anak buahnya telah tewas. Namun si bertopeng hanya menjawab bahwa sampah sama sekali tidak ada nilainya. Louis menerjang lagi, tapi pria bertopeng meniru gerakannya dan menghindari semua serangan dengan sangat mudah. Lalu si pembunuh menciptakan palu energi raksasa di tangannya. Berujar jika bukan karena perintah, dia pasti sudah mengangkat Louis sebagai murid. Louis mencoba menahan hantaman itu, tapi kekuatannya membuat dia terpental jauh ke udara. Dalam sekejap, si pembunuh menyusulnya dengan serangan palu yang jauh lebih besar, menyatakan secara terang-terangan bahwa Louis mungkin sudah melampaui level murid biasa. Namun di hadapan petarung tingkat tinggi, dia tidak ada apa-apanya. Louis mencoba membalas, tapi perbedaan kekuatan mereka terlalu nyata hingga dia gagal menahannya secara penuh. Bahkan setelah dihantam lagi, si pembunuh terus mendesak dengan serangan bertubi-tubi. Sebelum akhirnya menyadari sesuatu yang mengerikan, Louis ternyata masih hidup setelah menerima semua kerusakan fatal itu. Tubuhnya hancur, namun Louis tetap menolak untuk tumbang. Si pembunuh mengangkat senjatanya lagi tanpa ampun, berseru bahwa Dewi sekalipun tidak akan bisa menyelamatkannya sekarang. Melepaskan teknik bela diri rahasia pamungkasnya, palu surgawi. Di saat kritis itu, tekad Louis membara saat teringat orang-orang yang ingin dia lindungi, keluarga yang enggan dia lepaskan, serta tekad bulatnya untuk mengubah takdir. Matanya kembali menyala merah saat dia menyongsong serangan dan menantang palu itu secara langsung dengan perlawanan nekat. Menolak untuk mati. Benturan keras itu mengejutkan si pembunuh, yang sadar bahwa serangannya berhasil diredam sepenuhnya. Namun Louis langsung kolaps setelahnya, nyaris tidak bernapas, terkapar di tanah dalam kondisi kritis. Si pembunuh mendarat lalu terdiam, merasa sangat tidak tenang. Mengakui rasanya seolah dia baru saja bertarung melawan seseorang yang setara dengannya. Akhirnya dia paham mengapa Louis diincar dan mengapa keberadaan bocah itu sangat berbahaya. Kendati begitu, dia kembali mengangkat tangannya, menyebut Louis sebagai monster saat bersiap melancarkan serangan pemungkas berikutnya. Tepat di saat serangan mematikan dari si pembunuh hampir mendarat, kekuatan lain mendadak menghalaunya. Louis pun terselamatkan di detik terakhir oleh gelombang sihir angin yang mendorong mundur si penyerang. Sebelum si pembunuh sempat pulih, tembakan sihir angin lainnya datang bertubi-tubi dari berbagai sudut, memojokkannya secara total dan memaksanya menerima telak seluruh hantaman tanpa celah untuk kabur. Melihat kejadian itu, Louis pun tercengang. Heran situasi macam apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian sang kepala sekolah mendarat tepat di sisinya, memperjelas bahwa dialah yang baru saja turun tangan. Dengan tenang, dia merasa lega karena Louis berhasil meredam amukan mengerikan itu. Lalu dia segera menyuruh bocah itu meminum ramuan penyembuh. Saat Louis mulai pulih, sang kepala sekolah beralih menatap pembunuh yang tertangkap dan menuntut jawaban siapa yang menyuruhnya mengincar calon murid akademi. Si pembunuh langsung mengenali pria itu sebagai seorang Grandmaster. Namun dia menolak bicara dan dengan dingin berbisik bahwa kepala sekolah tak akan bisa melindungi Louis selamanya. Tanpa ragu, dia tiba-tiba saja ambruk. Sebelum sempat memberi jawaban, dia memberi peringatan mengerikan bahwa ini semua hanyalah awal dari segalanya. Sang kepala sekolah terdiam. Dalam hati bertanya-tanya, apakah ini ulah dari serikat pembunuh gelap? Meski dia sangat berharap, ini hanyalah kekhawatiran yang berlebihan. Sesaat kemudian, Louis bangkit setelah meminum ramuan itu dan terkejut melihat khasiatnya yang luar biasa. Tak cuma menyembuhkan luka luar, tapi juga menyatukan kembali tulang yang patah. Sadar bahwa sang kepala sekolah tidak menyelamatkannya secara kebetulan saja, Louis langsung bertanya mengapa dia terus membantunya. Dan sang kepala sekolah menjawab akan menjelaskan semuanya di rumah.
Kata-kata itu seketika membuat Louis teringat akan waktu yang berlalu, dan rasa panik melanda saat tersadar ibunya pasti sangat khawatir. Maka dia pun bergegas berlari pulang. Dengan tenang sang kepala sekolah memanggil asistennya bernama Kylie untuk mengurus pembersihan di lokasi pertarungan. Sementara itu, di kota Mantia, sekelompok bangsawan arogan tampak sedang mengepung Lucilla. Menuduhnya menyalahgunakan dana bantuan dan menyalahkannya karena memperbaiki sebuah batu gilingan aneh. Namun, niat asli mereka jelas ingin menekannya demi keuntungan pribadi. Menyembunyikan intimidasi ini di balik tuduhan palsu. Lucilla mencoba menjelaskan dengan lembut bahwa dia hanya sedang menunggu putranya sebelum situasi memanas lebih jauh. Louis datang di saat yang tepat dan menendang wajah salah satu bangsawan hingga terpental jauh. Rasa lega Lucilla langsung berubah menjadi syok melihat Louis berlumuran darah dengan pakaian yang compang-camping. Namun Louis dengan tenang meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Berbohong bahwa bajunya hanya tersangkut pohon saat ujian. Bangsawan yang terluka itu bangkit kembali dengan murka dan mengancam Louis karena berani ikut campur. Memperingatkan bocah itu bahwa dia sedang mencari masalah dengan sang penguasa wilayah. Mereka juga mengancam akan melaporkan tindakan lancangnya pada penguasa kota. Namun hawa sekitar langsung berubah saat sang kepala sekolah muncul di belakang mereka. Para bangsawan itu langsung membeku ketakutan saat menyadari siapa yang berdiri di hadapan seorang Grandmaster legendaris. Kesombongan mereka pun sirna saat mereka buru-buru meminta maaf. Sang kepala sekolah hanya menyuruh mereka untuk menyampaikan salam hangatnya kepada penguasa kota, membuat para bangsawan itu langsung mundur ketakutan. Setelah mereka pergi, sang kepala sekolah menatap Lucilla dan berkata, ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Dengan pelit, Lucilla mempersilakannya masuk ke dalam rumahnya. Tempat sang kepala sekolah melihat batu gilingan aneh yang berputar sendiri tanpa aliran sihir. Dia juga memperhatikan beberapa perkakas lain di dalam rumah bekerja dengan cara yang tidak biasa. Sang kepala sekolah duduk dengan tenang saat Lucilla membawakannya hidangan buah segar, sambil menceritakan bahwa meski dirinya tidak paham bagaimana cara semua alat itu bekerja, semua itu adalah buatan Louis yang membuat kehidupan sehari-hari mereka menjadi jauh lebih mudah. Lalu dengan nada suara penuh kekhawatiran, dia bertanya, apakah Louis berbuat onar selama ujian hingga sang kepala sekolah harus datang berkunjung langsung? Sang kepala sekolah hanya tertawa kecil mendengar ucapan tulus dari kepala sekolah menatapku. Terkejut melihat hasil tesku yang jauh melampaui ekspektasi. Beliau bahkan bilang, bakat sebesar ini hanya pernah tertulis di kitab suci kuno. Gaya. Lalu, beliau mulai menceritakan legenda kuno tentang masa lalu yang sangat jauh. Kala manusia ditindas tirani monster, hingga akhirnya lahir seorang pemuda jenius di antara mereka. Dituntun sang dewi, dia membangkitkan esensi elemen dan menciptakan sihir, tempur arken, kekuatan dahsyat yang mengubah segalanya. 5 tahun kemudian, bersama sekutunya, dia memimpin manusia menuju kemenangan, membasmi para monster, dan menggagalkan kepunahan. Momen bersejarah itu kini diperingati sebagai hari kebebasan. Awal mula, kalender suci. Dalam kitab suci Gaya, sosok agung itu disebut sebagai pahlawan pertama. Ibu asuhku, Lucilla, terpana dan menyebutnya sebagai sosok penyelamat sejati. Namun aku menyela pelan. Legenda rakyat biasa tidak pernah menceritakan pahlawan itu. Kepala sekolah lalu mengungkap rahasia besar lain. Pahlawan itu ternyata berambut hitam, bermata gelap, dengan ciri fisik yang misterius. Mendengar itu, Lucilla syok dan langsung menarikku mendekat karena merasa ketakutan. Sambil menghela napas, beliau menjelaskan bahwa kebenaran kelam ini hanya diketahui oleh kalangan petinggi kerajaan. Beliau mengungkap bahwa meski sang pahlawan berhasil menyelamatkan dunia, sesuatu dalam dirinya hancur. Kegilaan mulai merasuki hatinya hingga dia melakukan dosa yang tak termaafkan. Sejak saat itu, seluruh catatan sejarah tentang dirinya dihapus tanpa sisa. Seolah kegilaan yang mirip kutukan itu tidak boleh sampai tersebar luas.
Mendengar itu, aku tersadar betapa miripnya kisah itu dengan kekuatan aneh di dalam diriku. Beliau kemudian berdiri, menjelaskan alasan di balik semua tindakan kejam ini. Ternyata tiap kerajaan diam-diam memburu siapapun yang lahir berambut dan bermata hitam. Karena mereka dianggap ancaman sejak lahir. Beliau menepuk kepalaku perlahan, lalu bertanya, apa aku benar-benar berpikir bisa menipu semua orang hanya dengan mengecat rambut? Seketika Lucilla menangis histeris, berusaha melimpahkan semua kesalahan itu pada dirinya sendiri, sambil terus menegaskan bahwa aku anak baik. Tapi aku menahannya dan berkata semua baik-baik saja, karena jika beliau benar-benar ingin aku mati, aku tidak mungkin masih berdiri tegap di sini. Pasti ada alasan mengapa aku dibiarkan hidup. Beliau mengangguk setuju mendengar ucapanku. Memuji pemikiranku yang tajam meski baru berusia 13 tahun. Bahkan beliau bilang, aku tidak sekadar menahan kegilaan batin tersebut, melainkan sudah mulai bisa mengendalikannya. Bakat yang sangat langka, bahkan di antara para legenda. Karena itulah beliau memandangku sebagai sosok yang berpotensi menjadi pahlawan baru. Aku terdiam 1000 bahasa saat beliau menjelaskan bahwa dunia luar mungkin terlihat sangat damai. Namun di balik kedamaian itu, kegelapan pekat selalu mengintai. Dan setelah melihat kemampuanku hari ini, beliau mulai percaya bahwa legenda kuno yang mustahil itu bisa saja menjadi kenyataan. Sebab itulah beliau ingin menuntunku demi masa depan seluruh umat manusia. Seketika beliau melempar sebuah apel yang langsung kutangkap dengan sangat cepat. Beliau mengumumkan aku lulus ujian akhir berkat usahaku sendiri serta bantuan dari Cain. Secara resmi menerimaku masuk ke Akademi Arkanis, Chandria. Sekaligus menawarkan diri untuk membimbingku secara langsung. Aku tersenyum tipis dan bertanya apa beliau berani bertaruh padaku. Meski aku bisa hilang kendali, seketika tatapan beliau menajam. Memotong apel di tanganku menjadi 2 menggunakan sihir. Sambil memperingatkan dengan dingin. Jika aku mengamuk, beliaulah yang akan menghabisiku dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, petualanganku, kakak angkatnya girang setengah mati saat tahu Lewis mendapat undangan langsung dari kepala sekolah Aronian. Menganggapnya sebagai kehormatan paling luar biasa. Bahkan, langsung berjanji bakal membiayai semua kebutuhan Lewis selama di sana. Lewis cuma mengangguk tenang, tapi menegaskan kalau itu bukan satu-satunya alasan dia pergi. Di saat kakaknya masih terus bersorak, Lewis diam-diam merenung bahwa kejadian kemarin terasa lebih seperti peringatan dibanding sebuah pujian. Dia pun mulai mempertanyakan hubungannya dengan sosok pahlawan legendaris itu. Memikirkan seberapa banyak ucapan kepala sekolah yang bisa dia percayai. Pikirannya melayang kembali ke malam kemarin. Tepat setelah kepala sekolah berbicara dengan ibunya. Sang kepala sekolah mengantarnya keluar, lalu bertanya kenapa Lewis membiarkan ibunya mendengar semuanya. Menurutnya, ketidaktahuan sang ibu hanya akan membuatnya menjadi beban di masa depan. Namun Lewis langsung membantah keras anggapan bahwa ibunya adalah sebuah beban. Meski begitu, kepala sekolah memperingatkan bahwa identitas asli Lewis bisa membahayakan nyawa ibunya. Maka, sebagai seorang ibu, dia butuh sedikit pemahaman tentang situasi ini sebelum sang kepala sekolah terbang ke langit dan berpesan agar Lewis menjadi lebih kuat karena ujian sebenarnya baru saja dimulai. Kembali ke masa sekarang, Lewis mengakui kalau ucapan itu memang tidak salah. Tepat saat itu, adik-adik perempuannya datang berlari setelah mendengar dia akan pergi. Dan Lana menangis terseduh menanyakan kapan dia pulang. Lewis dengan lembut menenangkannya bahwa dia akan kembali setiap liburan panjang karena ini adalah rumahnya. Sementara Lana memaksa melakukan janji kelingking agar dia tidak ingkar. Tak lama, Lewis diberitahu kalau pelayan pribadi Cain telah datang mencarinya. Saat keluar, dia mendapati bahwa Cain mengundangnya secara pribadi untuk berkunjung ke kediaman Harzen. Sadar kalau Cain ingin mempererat hubungan mereka sebelum kehidupan akademi dimulai, Lewis pun setuju, lalu pergi naik kereta kuda. Setibanya di kota Harzen, dia dibuat kagum oleh kemegahan rumah besar itu. Mengakui betapa kuatnya pengaruh keluarga bangsawan Cain. Cain langsung berlari menyambutnya dengan gembira, tidak sabar untuk segera sekelas
Sambil berterima kasih atas bantuan Lewis saat ujian akhir, dia mengungkit janji mereka yang kemudian Lewis relakan saja. Namun Cain malah tertawa mendengarnya. Berkata itu urusan lain karena Lewis layak mendapatkan tempatnya sendiri. Sambil masuk ke dalam mansion, Cain mengaku menyesal karena tidak sempat berduel dengan Lewis selama ujian berlangsung. Jadi dia berniat untuk menebusnya sekarang sebelum sekolah dimulai. Ditambah lagi, dia tahu Lewis butuh info lebih soal akademi mereka. Lewis tersenyum, tapi suasana mendadak tegang ketika ibu Cain muncul setelah mendengar suara gaduh dan langsung menginterogasi Cain tentang sosok Lewis. Cain memperkenalkan Lewis sebagai temannya, yang malah membuat sang ibu murka sambil menghina Lewis dan menyebut pertemanan mereka buang-buang waktu. Menegaskan bahwa Cain hanya boleh fokus untuk menjadi orang bijak seperti ayahnya. Perempuan itu menuduh Lewis hanya mengincar uang, lalu melemparkan sebuah cincin emas ke arahnya. Menyuruhnya menjual cincin itu dan menjauhi Cain selamanya. Cain langsung meminta maaf pada Lewis. Namun Lewis memungut cincin itu dengan tenang dan menjawab bahwa dia berteman karena mengakui potensi besar Cain. Lalu balik bertanya, apakah kata-kata Cain dihargai semurah cincin tersebut? Murka, ibu Cain memerintahkan para penjaga untuk segera mengusirnya keluar. Namun Cain segera menghadang dan menghentikan mereka, membela Lewis dengan menjelaskan semua pencapaian hebatnya sejauh ini. Sang ibu mencibirnya, menganggapnya dusta untuk mendongkrak derajat rakyat jelata. Tanpa ragu, aku sendiri membenarkan hal itu dan dengan tegas menyatakan bahwa Cain akan jauh lebih kuat jika terus bersamaku. Ucapan berani dariku itu langsung menyulut amarahnya. Namun sebelum dia sempat bertindak, tekanan yang jauh lebih berat mendominasi ruangan ayah Cain, sang Grandmaster William. Dia langsung menatapku tajam dan bertanya, apakah aku yakin Cain bisa tumbuh lebih kuat hanya karenaku? Ibu Cain seketika menjadi sangat tegang. Dia langsung menjilat William sambil menghasut bahwa Cain takkan pernah melampauinya jika terus bergaul denganku. Namun Cain tetap menyapa ayahnya, dan aku dengan tenang memperkenalkan diri sebagai sahabat karibnya. Napasku tercekat saat merasakan aura mengerikan William, kekuatan dahsyat yang kurasa setara dengan sang kepala sekolah. Tanpa memedulikan sapaan kami, William menuntut jawaban dari Cain tentang kebenaran dari ucapanku tadi. Di bawah tekanan luar biasa itu, Cain dengan gugup mengakui bahwa setidaknya aku memang melampauinya. Begitu kata-kata itu terucap, William langsung melepaskan gelombang niat membunuh yang luar biasa ke arahku, memaksaku bertahan hingga batas maksimal saat aku menyadari dengan syok bahwa dia sama sekali tidak sedang mengujiku, melainkan benar-benar berniat membunuh. Aku